Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini tentu kita pernah melihat saudara kita, tetangga kita, atau bahkan artis-artis di luar sana yang kita idolakan selama ini mendapatkan sebuah kenikmatan. Misalnya berupa harta yang berlimpah, rumah yang besar, kehidupan ataupun kebutuhan yang selalu tercukupi, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lainnya yang berkaitan dengan duniawi. Dan di saat kita menyaksikan hal tersebut, mungkin kita pernah berpikir bahwa menyenangkan sekali karena mereka selalu mendapatkan sebuah kenikmatan ataupun keberuntungan di dalam kehidupannya. Seakan-akan mereka tidak pernah mendapatkan sebuah kerugian atau sesuatu yang kurang menyenangkan di dalam kehidupannya. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Pemikiran yang seperti ini mungkin boleh saja difikirkan hanya untuk orang-orang yang tidak beriman saja. Karena bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya akan selalu menerawang jauh ke sebuah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka kehidupan inilah yang harus kita kejar keberuntungannya. Karena apabila kita masih santai-santai saja di dalam memikirkannya, sungguh kita masih belum mengetahui akankah kita menjadi orang yang beruntung atau bahkan kita akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Coba kita bayangkan jika suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dibangkitkan pada saat hari kebangkitan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada padang mahsyar yang sangat menyengsarakan. Berapa lama kita harus menunggu di sana? Padahal pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi saat amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyaksikan di sana bahwa amalan kita, amalan keburukan kita jauh lebih banyak, jauh lebih berat dibandingkan amalan kebaikan kita. Maka pada hari itu kita hanya akan menjadi orang-orang yang terkejut dan menjadi orang yang menyesal akibat dari perbuatan yang kita lakukan di dunia yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Maka mendapatkan sebuah keberuntungan di akhirat adalah hal yang sangat istimewa. Lalu bagaimana caranya agar diri kita bisa mendapatkan sebuah keberuntungan di akhirat kelak? Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita salah satu cara di antara banyaknya cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salah satunya yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad dan kitab-kitab yang kami turunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa kriteria dan beberapa hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Yang pertama tentunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dalam kehidupan ini kita mengerjakan sebuah kebaikan, akan tetapi kita tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dapat dipastikan kita hanya akan menerima sebuah balasan di dunia saja, dan di sisi Allah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa iman yaitu pembenaran dengan ucapan dan amal perbuatan, berkurang dan bertambah. Sedangkan yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka. Mereka juga beriman akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman akan adanya kehidupan setelah kematian ini, dan beriman akan adanya hari kebangkitan. Semua itu adalah hal-hal yang gaib. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan salat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa solat adalah amalan utama di dalam agama Islam, yang mana perintahnya disampaikan langsung, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Muqatil bin Hayyan pernah berkata bahwa mendirikan solat yaitu berupaya dan berusaha untuk menjaga dan mengerjakan pada waktunya,
dengan menyempurnakan wudu, ruku, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan mendirikan sholat. Maka dari pengertian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sholat bukanlah amalan yang sembarang jika kita kerjakan, akan tetapi memiliki beberapa kriteria ataupun sesuatu yang harus kita ingat di dalamnya. Jamaah sholat subuh yang berbahagia. Lalu yang terakhir yaitu menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kepada keluarga, kerabat, tetangga, saudara atau orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berinfak? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Islam bukanlah agama yang selalu mementingkan diri sendiri, akan tetapi di samping kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu misalnya, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Tentunya masih didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atas Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka alangkah indahnya, alangkah baiknya di samping kita mengejar dan juga berupaya untuk mendapatkan keberuntungan dan juga kenikmatan di dunia, kita juga berusaha untuk menggapai keberuntungan dan juga kenikmatan kita di akhirat kelak. Karena sejatinya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan kita yang abadi dan hakiki adalah di akhirat kelak. Maka ditakutkan apabila kita tidak mempersiapkan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang-orang yang menyesal dan merugi, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya kelak. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah salat subuh yang berbahagia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahannya, hidayahnya serta petunjuknya kepada kita, sehingga kita mampu menjadi hambanya yang selalu beriman kepadanya dan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berupaya untuk senantiasa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang telah dilarang olehnya.